Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita mulai membahas tentang nama-nama Allah satu demi satu, dan kita mulai dengan nama Allah yang paling utama, yaitu Allah, ya. Allah yang maknanya sama dengan Al-Ilah. Al-Ilah. Apa keistimewaan nama Allah, ya? Sebelum kita bahas maknanya, ya. Di antaranya semua nama-nama Allah yang lain kembali kepada Allah. Makanya kita mengatakan Asma'ullahi al-Husna. Kita bilang nama-nama Allah yang indah, ya. Asma'ullah al-Husna. Ya, kita bilang nama-nama Allah yang indah, yang terindah. Jadi Ar-Rahman, Al-Ghafur, Asy-Syakur, ya. Semua itu adalah nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bernama Al-Musamma, yang diberi nama adalah Allah Subhanahu. Allah juga salah satu nama dari sekian nama tersebut, tapi semua nama-nama itu adalah namanya Allah. Kita tidak mengatakan bahwasanya Allah adalah nama dari Ar-Rahman. Enggak, tapi kita bilang Ar-Rahman adalah nama dari Allah. Kita bilang Al-Ghafur nama dari Allah. Kita bilang Asy-Syakur nama dari Allah. Al-Halim nama. Kita tidak bilang Allah namanya Al-Halim, enggak. Jadi semua nama-nama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya. Kata Allah, walillahil asmaul husna. Perhatikan. Kata Allah, milik Allah lah. Milik Allah. Ya. Jadi nama-nama Allah ini adalah milik Allah. Jadi Allah yang diberi nama. Demikian juga Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Kata Allah, dialah Allah yang tidak ada berhak yang disembah kecuali Allah, lahu baginya. Bagi Allah nama-nama yang indah. Nama-nama yang terindah. Jadi spesial karena semua nama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah nama yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, dia. Nama Allah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dia yang paling banyak disebutkan dalam zikir. Nama Allah yang paling banyak disebutkan dalam zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahu Akbar ada Allahnya, ya. La ilaha illallah ada Allahnya, ya. La haula wala quwata illa billah juga ada Allahnya. Subhanallah juga ada Allahnya. Jadi zikir-zikir rata-rata adalah kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya nama Allah khusus buat Allah, ya. Khusus buat Allah. Ada juga sebagian nama yang seperti ini, khusus buat Allah, seperti Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman tidak boleh kepada makhluk karena kandungan maknanya, ya. Karena Ar-Rahman itu memiliki rahmat yang luar biasa dan tidak ada yang bisa
memiliki hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas-jelas hanya boleh untuk Allah yang nama Allah. Yang lainnya Al-Qawi, Maha Kuat, bisa untuk manusia juga ya. Ya. Seperti qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu ya. Inna khairu man ista'jar al-qawiyul amin ya. Ya, kata salah seorang dari dua putri lelaki yang soleh tersebut, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa alaihissalam. Sungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakanlah al-qawi al-amin, yang kuat dan terpercaya. Di situ Nabi Musa disifati dengan al-qawi al-amin oleh wanita tersebut ya. Demikian juga apa namanya ar-rauf, ya, rauf juga manusia juga bisa bil mu'minina raufur rahim ya. Nabi Muhammad SAW disifati oleh Allah bil mu'minina raufur rahim, yang rauf dan rahim ya. Jadi adapun Allah khusus buat Allah, tidak boleh buat makhluk ya, tidak boleh buat manusia. Manusia ya. Semisal Allah adalah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ada yang bilang juga misalnya Al-Khaliq, sang pencipta ya. Al-Khaliq, tapi ada juga yang mengatakan boleh Al-Khaliq dengan makna bukan menciptakan dari tidak ada menjadi tidak ada, tapi Al-Khaliq dalam makna artinya merubah dari suatu ke yang lain, disebut juga dengan Khaliq secara bahasa Arab. Tapi intinya yang jelas-jelas tidak boleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, kalau nama-nama lain, nama-nama yang lain jika dimasuki huruf nida, harfun nida ya, yaitu ya, maka alif lamnya hilang, maka alif lam dihilangkan. Contoh Ar-Rahman. Kalau kita ingin manggil Ar-Rahman, kita bilang ya Rahman. Ya, alif lamnya jadi hilang di sini. Ya. Misalnya Ar-Razzaq. Di antara nama Allah Ar-Razzaq. Tapi kalau kita panggil ya Razzaq, ya alif lamnya hilang ya Razzaq. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tidak hilang. Adapun Allah maka alif lamnya tidak hilang. Allah kita bilang ya Allah tetap, ya Allah. Ya Allah kalau bahasa Arab yang lain juga Allahumma ini sama. Allahumma sama dengan ya Allah. Tapi intinya di sini alif lamnya tetap terjaga, tidak dihilangkan. Ya, alif lamnya tidak dihilangkan. Ini di antara keistimewaan nama Allah dibandingkan dengan nama-nama Allah yang lainnya. Setelah ini akan kita bahas tentang makna Allah itu apa. Baik, sebagaimana kita tahu bahwasanya nama Allah adalah nama yang istimewa dan dia adalah asal dari nama-nama yang lain. Nama-nama lain merupakan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna Allah? Apa sih makna Allah? Kalau kita kembali kepada buku-buku kamus yang ditulis oleh para ulama, ya, terutama ulama mutaqaddimin yang terdahulu, ya, di antaranya seperti dalam kitab As-Sahah atau As-Sihah, ya, karangan Al-Jauhari yang wafat pada tahun 393 Hijriah, ya, ada suatu kamus namanya kamus As-Sahah, ya, atau As-Sihah yang judul kamus yang sesungguhnya Tajul Lughah wa Sahahul Arabiyyah yang dikenal disingkat dari As-Sahah atau As-Sihah. Kamus ini spesialnya dia hanya menyebutkan makna yang benar. Dia hanya menyebutkan makna dari lafal-lafal kata-kata dengan makna yang benar. Berbeda dengan kamus-kamus yang lain terkadang menyebutkan makna yang benar dengan makna yang keliru. Seperti buku Tahdzibul Lughah karya Al-Azhari, ya. Al-Azhari punya kitab namanya Tahdzibul Lughah yang wafat tahun 370 Hijriah. Dia menyebutkan makna yang benar juga menyebutkan makna yang tidak benar. Demikian juga Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah juga
menyebutkan makna lafal-lafal, makna yang benar maupun makna yang salah. Ini semuanya ulama yang wafat pada abad keempat. Baik Al-Jauhari 393, kemudian Al-Azhari pada tahun 370, kemudian Hijriyah, kemudian Ibnu Faris pada tahun 395 Hijriyah. Mereka punya buku-buku kamus yang terkenal yang mereka di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya. Karena sebagian buku kamus belakangan mereka ketika mendefinisi sebagian lafal-lafal yang berkaitan dengan akidah maka terkontaminasi dengan keyakinan sang penulis. Oleh karenanya kita ketika membahas tentang suatu makna kalimat kita berusaha kembali kepada kamus-kamus yang semakin lama, semakin akdam ya, seperti yang ditulis oleh tiga orang ini. Mereka di atas manhaj Ahlussunnah ketika menulis makna lafal-lafal. Di antaranya tadi Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sahah atau As-Sihah, kemudian Al-Azhari dalam kitab Tahdzibul Lughah, dan dalam kitab Mu'jam Maqayisul Lughah karya Ibnu Faris rahimahullahu taala. Apa makna Allah ya? Allah ya. Mana Allah? Allah ini asalnya dari Allah asal dari al-ilah. Al-ilah. Kemudian terjadi proses ya, al-ilah. Kemudian jadi al-ilah, kemudian jadi Allah ya. Ini nanti akan saya sebutkan nukilan dari para ulama, tapi al-ilah ini wazannya, wazan atau timbangannya adalah fi'al ya, fi'alun ya. Fi'alun di sini maknanya sama dengan maf'ulun ya. Contoh ya. Contoh kitabun. Maknanya sama dengan maktubun, yang tertulis. Dia wazannya fi'al tapi maknanya seperti maf'ul. Kitab maksudnya yang tertulis, maknanya maktubun. Seperti firash. Firash maknanya mafrushun. Ya, mafrushun. Maka demikian juga ilahun maknanya adalah ma'luhun. Yang disembah sama dengan yang disembah, yang diibadahi. Yang diibadahi. Maka dari sini kita harus tahu makna apa dari makna ilah. Ya, ilah maknanya ma'bud atau ma'luh. Kenapa? Karena aliha ya'lahu ya, sama dengan abada ya'budu. Ya, ini dijelaskan oleh ahli bahasa. Tadi saya sudah sebutkan sebagaimana dijelaskan oleh, saya akan nukilkan insyaallah di sini. Dijelaskan oleh ahli bahasa. Di antaranya ya adalah Al-Jauhari dalam kitabnya tadi As-Sihah, kemudian Al-Azhari ya dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, kemudian Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqayisul Lughah. Al-Jauhari wafat pada tahun 393 Hijriyah. Al-Azhari 370 Hijriyah, Ibnu Faris 395 Hijriyah ya. Kemudian didukung oleh juga tafsiran dari Ibnu Abbas. Sekarang saya bacakan dulu ya. Ini penting, kita harus tahu secara bahasa apa makna Allah, karena ketika kita salah paham tentang makna Allah, nanti akhirnya kita bisa salah mengerti ya. Al-Azhari, ini saya tidak mengada-ngada. Jadi Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah menukil dari Abul Haytham makna Allah. Allah itu asalnya dari ilahun ya. Kemudian kemasukan alif lam ta'rif jadi al-ilahu ya. Kemudian setelah itu karena berat hamzah dihapus jadi al-ilahu jadi al-ilahu. Al-ilahu, kemudian setelah al-ilahu ya. Lam ta'rifnya dikasih harakat ya, maka jadi Allahu ya. Jadi ketika ketemu
dua lam yang bergandengan maka diidghamkan menjadi Allahu ya. Itu asal muasalnya ya. Ya, jadi Allahu ya. Ini penjelasan dari Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah. Saya tulis kembali. Allah ini asal muasal dari mana ya. Jadi kita tahu ternyata asal muasal dari ilah ya. Asal muasal Allahu ya. Dari ilahun. Ilahun ya. Kalau tulisannya begini tapi sebenarnya dia kan begini. Ilahun, fi'alun. Ilahun. Yaitu wazannya fi'al. Sebagaimana kita jelaskan tadi di bawah fi'al. Fi'alun ya. Kemudian kemasukan alif lam dimasuki alif lam ta'rif seperti Rahman jadi Ar-Rahman menjadi Al-Ilahu. Perhatikan jadi ini alif lamnya jadi Al-Ilahu ya. Al-Ilahu. Nah, kemasukan alif lam ta'rif di sini. Jadi Al-Ilahu. Ini alif lam ta'rif. Al-Ilahu. Setelah itu orang Arab ya mengucapkan Al-Ilahu berat, mereka menghapus. Ini biasa orang Arab mereka demikian, mereka menghapus hamzah ini dihapus. Jadi Al-Ilahu ketika dihapus maka menjadi al ya lilahu. Al-lilahu ya. Al-lilahu. Ketika al-lilahu kemudian ketemu lam dua maka diidghamkan menjadi Allah. Al-lilahu ya. Jadi lilahu ya begini. Lilahu. Alilahu kemudian lam ketemu lam di tasdid jadi Allahu. Ini asal muasal agar kita tahu bahwasanya Allah ini asalnya dari ilah. Allah ini asalnya dari ilah. Ya, tadi sebagaimana saya jelaskan. Sementara ilah maknanya adalah ini. Ilah aliha ya'lahu ya maknanya abada ya'budu. Aliha ya'lahu artinya abada ya'budu. Baik, saya akan bacakan pertama penjelasan dari Al-Jauhari. Beliau berkata, alaha bil fathi ilahatan ay abada ibadatan. Jadi alaha kemudian menjadi abada, alaha ilahatan jadi abada ibadatan. Ini kata Al-Jauhari. Ya. Kemudian dia berkata, wa minhu qauluna Allah. Al-Jauhari ahli bahasa yang wafat pada abad keempat Hijriah. Di antaranya adalah perkataan kita Allah. Wa asluhu ilahun ala fi'alun. Asalnya adalah ilah dalam wazan fi'al. Bimakna maf'ul. Maknanya adalah maf'ul li'annahu ma'luhun ay ma'budun. Maknanya ma'bud ya. Karena mungkin sebagian orang bilang ini cuma karangan-karangan teman-teman salafi aja kita menjelaskan. Enggak, ini perkataan para ulama ahli bahasa. Ahli bahasa yang wafat pada tahun 4 Hijriah. Orang tahu semua, orang pakar bahasa ngerti siapa Al-Azhari, siapa Al-Jauhari dan siapa Ibnu Faris. Selalu dijadikan rujukan dalam penjelasan makna-makna kata-kata dalam bahasa Arab. Ya, ini perkataan dari jelas-jelas perkataan Al-Jauhari. Al-Azhari tadi juga sudah kita sebutkan, dia nukil dari Abul Haytham bahwasanya demikian Allah dari Al-Ilah. Ibnu Faris juga mengatakan alaha, kemudian dia mengatakan wa huwa ta'abbud, adalah beribadah. Fal ilahu Allahu ta'ala. Wa summiya bidzalika li'annahu ma'bud. Adapun al-ilah dialah Allah, dinamakan dengan Allah kenapa? Karena dialah yang disembah. Wa yuqalu ta'allaha ar-rajulu idza ta'abbada. Dikatakan ta'allaha ar-rajul jika dia beribadah. Ini perkataan para ahli bahasa. Adapun secara dalil ternyata ini juga didukung oleh penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat mulia, ahli tafsirnya para sahabat, dinukil oleh At-Tabari, dia berkata, Allahu dzul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqi ajma'in.
ya. Perhatikan Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbas, Allahu dzul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqihi ajma'in. Makna Allah adalah sang pemilik peribadatan. Dzu artinya pemilik. Pemilik al-uluhiyah peribadatan. Al-ma'budiyah yang diibadahi. Dia yang berhak. Dia yang berhak diserahkan ibadah dan yang berhak untuk diibadahi ala khalqi ajma'in, atas seluruh makhluk. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ini perkataan Ibnu Abbas yang dinukil oleh dalam tafsir At-Tabari. Kemudian juga dalam qiraah ya, ketika Allah berfirman wa yadharaka wa alihatak ya. Wa yadharaka wa alihatak. Ya, kata pembesar Firaun, bunuh saja Musa itu dan saudaranya bunuh. Bagaimana mereka meninggalkan engkau wahai Firaun dan Tuhan-Tuhanmu. Dalam sebagian qiraat yang lain fi qiraah wa yadharaka wa ilahatak. Wa ilahataka. Dan mereka meninggalkan engkau dan meninggalkan peribadatan kepadamu. Ya. Ya, Musa meninggalkanmu, wahai Fir'aun, dan meninggalkan peribadatan kepadamu. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua saya ingin mengantarkan kepada makna namanya Allah adalah yang berhak untuk disembah. Dari situ kita paham makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Itulah makna dari tauhid ya. Sehingga ketika kita mendengar kata lafal Allah, maknanya dialah yang berhak disembah, tidak ada yang lainnya. Dzul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqi ajmain, kata Ibnu Abbas. Dialah yang berhak untuk diibadahi dan dia yang berhak untuk disembah atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang benar. Sehingga ketika kita mendengar nama Allah, maknanya langsung ke tauhid uluhiyah. Tidak boleh kita beribadah kecuali kepada Allah, tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh berharap kemudian takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa berdoa kepada selain Allah syirik, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah syirik, berarti bertentangan dengan makna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna Allah yang benar. Yang jadi masalah ketika makna Allah diartikan dengan makna yang keliru, maka berubahlah pemahaman tentang makna syirik ya. Nanti akan kita nukilkan. Sebagian orang memahami Allah dengan makna yang keliru. Baik. Ini makna yang benar tentang Allah ya. Allah, yaitu sama dengan yang berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi. Dan Allah dari ilah ya. Makna yang keliru tentang Allah, makna yang keliru tentang Allah ya, terkait dengan ketika mereka menganggap Allah tentang ilah ya, tentang Allah, tentang ilah ya. Tentang al-ilah ya. Di antaranya adalah memahami al-ilah sama dengan ya al-qadir alal ikhtira atau al-mukhtari atau sama dengan al-mukhtari. Al-mukhtari itu artinya sama dengan pencipta. Mereka memahami al-ilah yaitu adalah pencipta. Dan ini disampaikan di antaranya oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, dinukil oleh Syahristani dalam kitabnya
al-milal wan nihal. Dia mengatakan la ilaha illallah, kata Abu Hasan al-Asy'ari, la ilaha illallah itu la qadir 'alal ikhtira' illallah, ya. Jadi mereka memahami ilah dengan qadir 'alal ikhtira'. Tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Ini makna dari ilah kata mereka. Tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diikuti oleh ini perkataan Abu Hasan, ya. Ini perkataan Abu Hasan al-Asy'ari. Dinukil oleh Asy-Syahristan dalam kitabnya Milal wan Nihal. Kemudian diikuti oleh Al-Baghdadi dalam kitabnya Usuluddin dan juga Ar-Razi dalam kitabnya Syarah Al-Asmaul Husna. Ya. Ini sebagian pendapat dari tokoh-tokoh Asy'ariyah. Namun kalau kita teliti, sebagian tokoh-tokoh Asy'ariyah memaknai ilah dengan ibadah. Nanti akan kita nukilkan juga, ya. Seperti dimaknai oleh Al-Halimi, ya. Kemudian juga yang lainnya. Jadi ada Al-Baqillani ketika menafsirkan makna ilah, dia maknakan dengan ibadah, bukan qadir al-qudra alal ikhtira', bukan. Ya. Tapi yang masyhur, yang tersebar di masyarakat, la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Ya, karena mereka diajarin oleh orang-orang yang memahami tentang akidah Asy'ariyah, ya, yang tersebar, yang menjadi patokan mereka adalah ini, tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa salahnya dengan makna ini? Makna ini tidak tepat, ya, kurang tepat. Yang benar adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya ketika dipahami al-ilah dengan makna seperti ini, al-ilah atau Allah dengan makna tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah, timbullah pernyataan-pernyataan dari mereka bahwasanya selama tidak meyakini ada pencipta selain Allah, maka tidak melakukan kesyirikan. Saya akan nukil nanti insyaallah dari perkataan sebagian mereka. Mereka mengatakan misalnya selama seseorang meskipun dia percaya kepada jimat, meskipun dia minta kepada mayat, meskipun dia datang ke dukun, selama dia tidak meyakini ada pencipta selain Allah, dia tidak memberikan kekuatan penciptaan kepada mereka, tidak meyakini sang dukun pencipta, tidak meyakini bahwasanya sang wali pencipta, maka tidak syirik. Hanya syirik jika meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya syirik ketika meyakini ada pencipta. Dan ini berbahaya, ya, dan ini yang dulu waktu saya masih kecil saya memahami seperti ini, bahwasanya selama hanya sekedar dianggap sebab, maka tidak terjerumus dalam kesyirikan, ya. Ini di antara kesalahan dalam makna al-ilah, yaitu meyakini tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya akan nukilkan, ya. Pendapat seperti ini disepakati juga oleh orang-orang Syiah. Karena mereka meyakini bahwasanya ilah artinya khaliq, tidak ada pencipta, atau qadir alal ikhtira'. Allah itu dari al-ilah, al-ilah artinya penciptaan atau kemampuan untuk mencipta. Maka la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak, yang tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Selama seorang masih meyakini pencipta hanya Allah, dia tidak musyrik. Oleh karenanya meskipun minta kepada batu dan yang lainnya, selama meyakini batu tersebut tidak mencipta, maka itu bukanlah syirik, ya. Ini dilanjut misalnya orang Syiah mereka mengatakan seperti Al-Khumaini, ya, Al-Khumaini dalam kitabnya Kashful Asrar. Dia berkata, "Fatalabul hajah minal hajar aw sakhar laisa syirkan wa in yakun amalan batilan." Kata Al-Khumaini, dia mengatakan meminta hajah, keperluan kepada batu, ya, bukanlah syirik, ya, meskipun merupakan perbuatan yang batil, yang sia-sia, tapi bukan syirik. Dengan syarat apa? Selama tidak meyakini batu tersebut bisa mencipta, ya. Demikian juga sebagian tokoh mereka, ya.
Saya tidak ingin sebut namanya, tokoh dari sebagian Asy'ariyah. Dia mengatakan annahu la yakfur al-mustaghitsu illa idza taqada al-khalqa wal ijad li ghairillah. Tidaklah seorang yang minta tolong kepada mayat, kepada wali-wali, ya. Tidaklah kafir kecuali jika dia meyakini bahwasanya ada pencipta dan yang bisa menciptakan selain Allah. Itu baru kafir. Selama dia tidak meyakini itu, meskipun minta kepada wali, taruhlah minta kepada batu, taruhlah minta kepada, selama dia yakin ini semua hanya sebab, ya, yang menciptakan hanya Allah, maka dia tidak syirik, maka dia tidak kafir. Ini adalah kesalahan dalam memahami la ilaha illallah, ya. Ada banyak, tapi nanti antum bisa baca langsung dalam buku yang saya tulis, ya. Oleh karenanya kalau kita bawa pemahaman ini kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Maka tidak boleh kita, ada orang nyembelih untuk jin misalnya, untuk dukun, tidak boleh kita bilang syirik. Selama dia meyakini pencipta hanya Allah. Ya, terus ini bagaimana? Kalau dia masih meyakini pencipta hanya Allah, maka tidak boleh dimusyrikan, tidak boleh. Ya, ini kesalahan fatal, ya. Contoh, ada orang berdoa kepada selain Allah, istighatsah, minta kepada wali-wali, minta kepada mayat-mayat, tidak boleh dikatakan musyrik selama dia meyakini yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau seorang datang pergi ke sekelompok jin, yang sebagaimana Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni, sekelompok laki-laki meminta tolong kepada sekelompok jin, ya. Itu syirik. Tapi kalau berdasarkan kaidah mereka, kalau meyakini yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan jin ini hanyalah sekedar sebab, maka belum dikatakan syirik, ya. Belum dikatakan syirik. Kalau makna daripada kesyirikan harus meyakini ada pencipta selain Allah, maka kalau begitu apakah kaum Ibrahim dulu musyrikin? Apakah kaum Ibrahim meyakini ada pencipta selain Allah? Apakah kaum Ibrahim meyakini sembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut bisa beri manfaat, bisa beri mudarat? Jawabannya mereka tidak meyakini tersebut. Perhatikan, saya bacakan dalam surat Asy-Syu'ara tentang dialog Ibrahim sama kaumnya. Kata Allah, "Watlu 'alaihim naba Ibrahim." Bacakan kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. "Idz qala li abi wa qaumi ma ta'budun." Ketika Ibrahim dan dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah?" Qalu na'budu asnamal fa nadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala-berhala dan kami akan tetap nongkrong di situ menyembah berhala-berhala. Qala hal yasma'unakum idz tad'un? Apakah berhala-berhala tersebut mendengar kalian jika kalian berdoa? Au yanfa'unakum au yadhurrun, atau beri manfaat atau bisa beri mudarat? Mereka tidak mengatakan iya. Ketika Ibrahim bertanya, itu berhala-berhala bisa beri manfaat, bisa beri mudarat? Mereka tidak bilang iya, tapi mereka mengatakan qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami dapatin nenek moyang kami dulu seperti itu. Jadi mereka tidak bilang ini patung-patung bisa beri mudarat, patung-patung bisa beri manfaat. Nah, mereka tidak meyakini demikian dan mereka tidak menjawab pertanyaan Ibrahim. Tapi apakah mereka meskipun tidak meyakini ada patung-patung yang mereka sembah bisa memberi ciptakan, apakah mereka kemudian tidak syirik? Tetap aja musyrik. Tetap aja musyrik karena mereka beribadah. Demikian juga, ya, kita tahu bagaimana kaum musyrikin dahulu, mereka juga, ya, meyakini yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka berhaji, bahkan mereka umrah. Di antara talbiyah mereka, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kanal musyrikuuna yaquluna labbaik la syarika lak." Ya, illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Bahwasanya orang musyrikin dahulu mereka bertalbiyah, mereka mengatakan labbaik ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya. Kecuali syarikat sekutu yang kau izinkan, yang kau menguasainya, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu kami boleh beribadah kepadanya, kecuali sekutu yang kau kuasai, wa ma malak, dan dia tidak menguasai apa-apa. Bayangkan mereka dalam kesyirikan mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka sembah itu tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Oleh karenanya yang benar namanya syirik itu beribadah kepada selain Allah. Nama Allah itu mengkonsekuensikan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembah selain Allah meskipun dia yakin yang pencipta hanya Allah, itulah musyrikin. Itulah musyrik. Ini harus dipahami dengan baik karena sebagian orang menyangka makna dari Allah adalah Sang Maha Pencipta. Kita bilang itu di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliq. Tapi kalau Allah sendiri artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi
Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, di antara sebab tersebarnya kesyirikan di masyarakat ketika tidak memahami makna Allah, disangka namanya Allah itu adalah Maha Pencipta, padahal Allah adalah Maha yang disembah, itu hanya Allah yang berhak untuk disembah. Maka barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Yang menakjubkan di akhir pembahasan kita kali ini ya, ada sebagian ulama Asy'ariyah ya yang mendefinisikan bahwasanya siapa yang beribadah kepada selain Allah maka terjerumus dalam kesyirikan ya. Al-Baqillani juga ketika menjelaskan tentang makna Allah, dia memaknakan kepada makna ibadah ya. Dia mengatakan at-tauhidu lahu huwal iqraru bi annahu thabitun mawjudun wa ilahun wahidun fardun ma'budun laisa kamitslihi syai'un. Dia mengatakan Allah itu fardun ma'budun, Maha Esa yang disembah, tidak boleh yang disembah selain. Tapi dia tidak membahas secara detail, dia cuma menyebutkan dalam definisi saja ya. Demikian juga sebagian ulama Asy'ariyah tegas masalah kesyirikan seperti Al-Halimi ya. Al-Halimi dalam kitabnya Al-Minhaj ya, dia menyebutkan bahwasanya di antara kesyirikan adalah kesyirikan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dia berkata setelah menyebutkan beberapa dalil, dia mengatakan fa abana du'a ibadah. Maka Allah menjelaskan doa adalah ibadah ya. Doa adalah ibadah ya. Kemudian juga di antaranya Ar-Razi ya. Di antaranya dia menyebut tentang makna doa adalah ibadah. Di antara perkara yang menakjubkan dari Ar-Razi ya, dalam kitabnya tafsir, dia menyatakan annahum wada'u hadhil asnam wal awthan ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim wa za'amu annahum mata ishtaghalu bi ibadati hadhihi tamathil fa inna ulaika al akabir takunu syufa'a lahum indallahi ta'ala. Sungguhnya mereka orang musyrikin itu ya, ketika dia menafsirkan tafsir surat Yunus ayat 18, dia mengatakan sungguhnya orang musyrikin itu mereka membuat patung-patung dan berhala-berhala sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan ulama-ulama pembesar-pembesar mereka. Dan mereka menyangka kapan mereka sibuk beribadah kepada berhala-berhala ini, maka berhala-berhala pembesar-pembesar dan nabi-nabi tersebut akan memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tentang orang musyrikin zaman dahulu. Jadi mereka membuat patung-patung dalam bentuk nabi-nabi mereka, orang-orang saleh mereka, besar-besar mereka, dan mereka beribadah kepada patung tersebut dengan harapan bukan patung-patung tersebut kasih rezeki sama mereka, kata Razi, tidak. Bukan patung tersebut akhirnya memberi menolak bala, tidak, tapi sebagai memberi syafaat. Takunu syufa'a lahum. Ini perkataan Razi dan dia tokoh Asy'ari. Mereka berharap agar patung-patung orang-orang soleh tadi akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Kemudian beliau berkata, wa nadhiruhu fi hadzal zaman. Dan yang semisal itu yang terjadi pada zaman sekarang ini. Ternyata kesyirikan ini sudah ada di zaman Razi. Ini dia ingkari. Ishtighalu katsiri minal khalqi bi ta'zimi kuburil akabir. Perhatikan. Sibuknya banyak orang dengan mengagungkan kuburan orang-orang soleh, orang pembesar-pembesar. Perhatikan, dia mengingkari. Dia tidak bilang sedikit, dia mengatakan istighalu katsirin wa nadhiruhu fi hadzal zaman. Dan semisal kesyirikan zaman dahulu seperti kesyirikan di zaman ini. Apa itu istighalu katsirin minal khalqi bi ta'zimi kuburil akabir? Sibuknya banyak orang yang mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang besar, orang soleh. Ala i'tiqadi annahum, dengan keyakinan idza azzamu kuburahum fa innahum yakununa syufa'a lahum indallah. Kalau mereka agungkan kuburan-kuburan ini, maka penghuni-penghuni kubur tersebut, orang-orang soleh tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Nah, ini perkataan Razi dan dia tokoh Asy'ari, dalam hal ini dia benar ya. Dia mengingkari, dia mengatakan kesyirikan zaman dulu seperti kesyirikan zaman sekarang. Dia dapati di zaman beliau. Orang sibuk mengagungkan kuburan-kuburan dengan meyakini kalau kita agungkan kuburan-kuburan tersebut nanti penghuni kuburnya memberi syafaat bagi kita di sisi Allah. Tidak meyakini bahwa sini penghuni kubur datangkan rezeki, enggak. Yang penting kita agungkan ini penghuni kubur, kita akan diselamatkan oleh penghuni kubur karena dia akan menjadi pemberi syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, sedikit yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya makna Allah atau al-ilah, maknanya yang berhak disembah kecuali tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu, karena al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah. Dan Allah dan al-ilah sama saja. Maka saya punya teman banyak yang namanya Abdullah,
dan saya juga punya kawan-kawan yang namanya Abdul Ilah. Ya, kalau Indonesia jarang Abdul Ilah, tapi kalau di Arab sana banyak orang namanya Abdul Ilah. Ya, saya punya teman namanya Abdul Ilah, saya punya anaknya kawan juga namanya Abdul Ilah. Ya, jadi boleh Abdullah, boleh Abdul Ilah, maknanya sama. Itu sama-sama artinya yang disembah. Wallahu alam bisawab. Demikian saja yang disampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.